kita merasakan kok ada semacam sentimen rasis ya sekarang, ada sentimen yang basisnya primordial tuh, dan Jokowi nggak pernah tahu itu. Seperti Rocky Gerung, saya juga merasa ada bau-bau rasis gitu ya. Semoga enggak deh ya. Jangan deh, karena saya tahu tuh yang Tionghoa yang rasis itu menganggap pribumi sebagai bangsa budak gitu. Makanya saya susah banget saya menerima uang saya sendiri karena mungkin dianggap bangsa budak atau gimana. Karena cuma budak maka karya-karyanya boleh direbut begitu saja dan uangnya direbut gitu ya. Tapi jangan rasis kalau menurut saya, kalau ada Tionghoa yang gitu, ya jangan rasis karena itu akan merugikan ya bagi orang Tionghoa yang nggak rasis, apalagi udah campuran gitu ya. Banyak yang udah campuran terimbas juga gitu. Kedua ya, kalau ketahuan siapa kamu, siapa kalian, terus publik tahu produk kamu, pasti diboykot ya. Kamu rugi sendiri kalau kamu rasis. Jadi jangan rasis. Lalu menurut kalian bukan rasis tapi prioritas penyelesaian masalah gitu ya. Pertama, sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus identifikasi masalah dulu. Masalahnya apa gitu. Kan jelas masalahnya ada satu, ada 2 musibah Nicholas. Masalah kedua kasus M dengan 10 pria daerah kumuh ya, dengan pemulung dan dengan 2 anaknya gitu. Nah, datanya aja keliru gitu loh. Kalian tahu M orang Sunda ya, bukan orang Jawa. Gimana kalian bisa bilang M adalah Hesti gitu loh? Kan aneh. Apakah itu karena fanatisme kepada Inga? Karena Inga bilang begitu, sekalian percaya begitu saja gitu loh. Masalah kalian tuh percaya fanatik pada Inga. Coba lepaskan fanatisme kalian, baru masalahnya bisa selesai gitu. Gini loh, masalahnya bukan indigo ya, banyak anak indigo ya, tapi kan tergantung dibawa kemana anak itu, dibawa ke Tuhan apa ke iblis gitu. Jadi masalahnya bukan indigo, Inge itu belajar ilmu hitam gitu ya, jadi dibawa ke iblis gitu. Jadi dia mencontek sifat-sifat iblis dari ahli tipu daya sampai jahat gitu, jahat sekali gitu loh. Hitam kan menurut kalian? Iya, jahat. Nah, kepada kalian mungkin baik ya, siapa sih yang nggak baik sama orang kaya? Nicholas kan orang kaya, jadi di depan Nicholas dia baik kepada Nicholas ya, muka baik aja, setel aja supaya uangnya mengalir gitu loh, ngerti? Jadi pasti di depan Nicholas dia pura-pura baik pada Nicholas gitu, padahal dia hitam sebenarnya ya, jahat gitu. Nah terus itu cuma nipu ya. Jadi karena dia belajar ilmu hitam, di mana ilmu hitam adalah ilmunya iblis gitu ya, dia diajarin tipu daya gitu loh. Jadi dia ahli nipu gitu. Jangan fanatik sama Inge, dia nipu. M itu bukan Hesti ya. Jadi kalau kalian ingin penyelesaian masalah, kalian datangnya ke M Koja gitu. Dia yang tahu ya. Jadi bukan indigo. Kalau indigo banyak teman saya yang supranatural ya, bisa ngelihat makhluk halus ya, orang Kristen nih. Tapi karena dia Kristen, dia punya Yesus, dia kalau ada setan ya dia usir dalam nama Yesus gitu. Sebenarnya anak-anak yang indigo juga bisa dibawa kepada Tuhan, dan dia bisa ditutup jadi nggak lihat lagi gitu, didoakan oleh pendeta dalam nama Yesus gitu. Bukan persoalan berat ya orang indigo, tapi dia dibawa kemana? Kalau dibawa ke iblis, jadi kayak iblis, sangat jahat dan penuh tipu daya. Itulah hitam kan, menurut kalian juga hitam ya. Terus soal takdir apa gitu, buktinya Inga mati tahun 2002, dia boleh bilang saya bisa lihat masa depan gitu, entar saya udah jadi ini atau jadi itu gitu. Terus ada tokoh apa, ada tokoh besar datang, padahal tahun 2002 dia udah mati gitu. Berarti kan dia bohong dengan yang apa yang disebut dengan takdir gitu loh. Takdir bukan rekayasa manusia, takdir itu terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi kalian nggak usah capek-capek rekayasa takdir. Kata Inge takdirnya ntar begini begitu begitu, bikin Inge palsu, Arden palsu, Nicholas palsu, buat apa? 10 pria daerah palsu,
10 pria daerah kumuh palsu buat apa? Yang namanya takdir itu terjadi dengan sendirinya tanpa rekayasa manusia. Jadi nggak usah direkayasa. Kalau emang takdir yang dibilang takdir oleh Inge ternyata meleset, ternyata Inge mati muda tahun 2002, maka itu bisa dibilang bohong gitu. Jangan percaya ya. Apa yang dia bilang lihat masa depan ternyata cuma bohong belaka gitu. Buktinya dia udah meninggal umur 34 tahun lah ya, tahun 2002. Jadi bohong, belum tentu benar gitu loh ya. Nggak usah dipaksakan terjadi, nggak usah direkayasa gitu. Lupakan ya apa yang menurut Inge di masa depan begini atau begitu gitu. Karena dia bukan soal indigonya, dia ikut iblis. Iblis tuh jahat dan bapak tipu daya gitu. Jadi nggak usah buat palsuannya Arlene Ingo dalam Candy aja, nggak usah buat palsuannya Nicholas, nggak usah buat palsuannya 10 preman daerah kumuh gitu. Karena takdir itu bukan rekayasa manusia, itu dari Tuhan ya. Nah sekarang kalau datanya salah, Hesti bukan M, maka kan nggak bisa dianalisa. Kalau nggak bisa dianalisa ya nggak bisa ada solusi gitu loh. Jadi hal pertama datangilah M Koja gitu. Karena yang punya masalah adalah M Koja. Itu masalahnya M Koja. 2 poin di atas yang tadi saya sebut, 2 masuk musibah Nik, mungkin dia tahu karena dia adalah pembantu Inge. Jadi kalian bisa tanya-tanya. Terus kasus M dengan pemulung, dengan 2 anaknya, dengan 9 pria daerah kumuh lain bisa ditanyakan pada M Koja gitu loh. Ya, jangan salah alamat, bukan ke sini. Kalian mau muter-muter sini buang-buang uang gitu, buang energi, buang waktu. Ya, bayar orang untuk muter-muter di rumah saya gitu. Buang uang karena saya udah 10 tahun tuh nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak tahu satupun dari mereka gitu loh. Saya pun dapat infonya dari pembesar negara lain yang kasih nama M, yang kasih saya namanya M, nama Elvira, nama Thomas, itu kan pembesar negara lain. Sampai saya bisa temukan alamatnya. Kalau Elvira di Senen, kalau M tuh di Koja gitu. Saya nemu sendiri, saya investigasi sendiri. Nah, Elvira tuh udah meninggal. Kalau M masih hidup, tapi duduk di kursi roda gitu. Thomas juga udah meninggal, suaminya Elvira gitu loh. Jadi udah pada meninggal gitu loh. Si 10 pria daerah kumuh juga udah pada meninggal gitu. Sekarang M mungkin nggak tahu hidup dengan siapa ya di Koja, tapi dia udah pakai kursi roda, udah jadi ibu-ibu yang gembrot gitu loh, nggak selangsing dulunya ya, digambar-gambar dulunya gitu. Nah itu yang bisa diwawancara, ajak polisi gitu ya, jangan datang sendiri. Lagi pula tahu alamatnya mesti polisi tinggal ngecek di Dukcapil, namanya M, saya udah tulis ya, Mary Diana, itu dicek nanti ketahuan alamat lengkapnya di mana. Datangnya sama polisi, minta tolong polisi berdua menggali-gali cerita-cerita dari M gitu. Jadi kalau udah datanya udah jelas, dia udah cerita, maka penyelesaiannya gimana bisa diambil gitu, bisa dibikin solusinya gitu. Ya. Jangan ke Hesti salah alamat. Hesti nggak kenal, nggak tahu apa-apa nih. Salah alamat nih. Inge tuh nipu, jangan fanatik dengan Inge. Nah, udah wawancara M, kenapa masalahnya dia dengan pemulung gimana, dengan 2 anaknya gimana, dengan Inge gimana, dengan adiknya Inge gimana gitu ya. Kalau info yang masuk ke saya, dia tidak diperlakukan dengan manusiawi oleh Inge dan Ricky ya, adiknya gitu ya. Bahkan dia pernah sekandang dengan anjing, makan sepiring dengan anjing gitu. Jadi saya pernah dipertemukan dengan M Koja itu di rumah Elvira. Dia juga bilang sama saya dia nggak dianggap orang, dia cuma pembantu gitu, nggak dianggap orang gitu, dianggap tidak diperlakukan manusiawi oleh Inge dan Ricky gitu ya. Jadi dari situ juga bisa mendekati terang benderang kalau udah dengar kesaksian dari M gitu. Kalian buang-buang waktu kejar saya salah alamat ya. Karena saya nggak tahu apa-apa nih. Beneran nggak tahu kan, udah 10 tahun ditambah. Pokoknya udah 20 tahun peristiwa terjadi, saya dikejar-kejar. Toh
kalian muter-muter terus toh nggak ada hasil. Emang ada hasil karena keliru orang gitu. Jangan terlalu fanatik dengan ingat-ingat cuma penipu ya. Terus hubungi polisi biar polisi yang tahu tuh, polisi punya komputer dukcapil, dia tahu alamatnya, datang ke sana bersama polisi, wawancara, ngobrol-ngobrol, gali-gali gitu, baru bisa bikin solusi gitu ya. Baru ketahuan, jangan mendekati terang benderang gitu. Apa kasusnya 2 musibah Nicholas dan kasus M dengan pemulung dan 2 anaknya dan dengan 9 daerah kumuh lain gitu ya. Saya sih cuma taunya dari info-info dari pembesar negara lain gitu. Jadi last chapternya ya datanglah di Koja M yang bisa menyelesaikan. Kalau saya nggak bisa, nggak tahu nih ya. Jangan terlalu fanatik dengan Inge emang benar-benar penipu. Karena dia belajar ilmu hitam gitu. Jadi dia ahli nipu ya. Jadi datanglah ke M, last chapter tuh di tangan M ya. Last chapter adalah cerita dari M yang sebenarnya tuh gimana. Itu last chapter nggak bisa oh Hesti menikah dengan dia daerah kumuh, nggak bisa. Karena Hesti bukan M ya. Ingat cuma penipu ya. Jadi tolong datangi M sama ajak polisi ya, nanya polisi yang tahu tuh gimana caranya wawancara dan sebagainya. Dan kalian karena terkenal mafianya, kalau nggak sama polisi M bisa sembunyi, tapi kalau sama polisi kan aman bagi M ya. Jadi tolong bawa polisi gitu ya. Terima kasih.